Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini, mata kuliah Perekonomian Indonesia, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang membahas alokasi permintaan dalam dan luar negeri, industri manufaktur, dan perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Nursyifani, rekan saya, Vika Manilasari, Putri Dewi Maulid Dinasari, dan Maisinta Etika Dewi. Subbab yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama, alokasi permintaan dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, industri manufaktur. Dan yang ketiga, perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada alokasi permintaan dalam dan luar negeri. Pengertian alokasi. Alokasi merupakan banyaknya barang yang disediakan pada suatu tempat, yaitu ada penentuan banyaknya penggunaan secara sistematis, penentuan banyaknya uang yang disediakan untuk suatu keperluan, dan pembagian pengeluaran dan pendapatan. Ada pengertian alokasi dalam dan luar negeri. Yang pertama, alokasi permintaan dalam negeri yaitu banyaknya barang yang disediakan di dalam negeri. Yang kedua, ada alokasi permintaan luar negeri, yaitu banyaknya barang yang disediakan untuk dikirimkan ke luar negeri. Yang selanjutnya ada kegiatan ekspor dan impor selama tahun 2020. Berdasarkan Databox atau katadata.co.id, kegiatan ekspor dan impor dari Januari 2020 dan sampai Desember 2020 mengalami naik turun, dan kegiatan ekspor yang paling tinggi yaitu sebesar 15 miliar dan kegiatan impor paling tinggi 14 miliar. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa total ekspor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2020 sebesar 163,3 miliar US dollar. Angka ini menurun 2,61% dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 167,7 miliar US dollar. Sementara secara bulanan, ekspor per Desember 2020 naik 2,39% dari 15,3 miliar US dollar menjadi 16,5 miliar US dollar. Kenaikan ekspor Indonesia secara bulanan didorong dari industri pengolahan hasil minyak yang mengalami kenaikan 72,8%. Sementara total impor Januari sampai Desember 2020 sebesar 141,6 miliar US dollar, turun 17,3% dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 171,3 miliar US dollar. Secara bulanan, impor Indonesia per Desember 2020 naik hingga 14% dari 12,7 miliar US dollar menjadi 14,4 miliar US dollar. Alhasil, Indonesia mencatatkan neraca perdagangan surplus. Sepanjang 2020, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 21,7 miliar US dollar, melambung dari 2019 yang mencetak defisit 3,6 miliar US dollar, sementara per Desember 2020 sebesar 2,1 miliar US dollar. Selanjutnya, ada industri manufaktur. Merupakan industri pengolahan, yaitu suatu usaha yang mengolah atau mengubah bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi yang mempunyai nilai tambah yang dilakukan secara mekanis dengan mesin ataupun tanpa menggunakan mesin. Menurut BPS 2008, proses industri pada industri jenis manufaktur ditandai dengan adanya perubahan bentuk dari input menjadi output. Contohnya yaitu industri mebel dan furnitur, yaitu industri kursi, industri meja, dan industri garmen seperti pakaian. Transformasi industri manufaktur. UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, telah membagi menjadi 4 kategori negara.
berdasarkan kontribusi industri manufakturnya terhadap PDB. Yang pertama, ada non-industri, negara yang memberikan kontribusi di bawah 10%. Yang kedua, industrializing, negara yang memberikan kontribusi manufakturnya sebesar 10% sampai dengan 20%. Yang ketiga, semi-industri, negara yang memberikan kontribusi manufakturnya sebesar 20% sampai dengan 30%. Dan yang terakhir, industri, negara yang memberikan kontribusi manufaktur di atas 30%. Namun, saat ini banyak negara maju yang kontribusinya semakin menurun. Bahkan, negara industri seperti Jerman dan Jepang hanya memberikan kontribusi di bawah dari 20%. Yang menyebabkan adanya transformasi industri manufaktur. Yang pertama, faktor permintaan. Secara umum, kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan barang manufaktur secara keseluruhan. Elastisitas permintaan terhadap kelompok industri manufaktur yang berbeda-beda. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan berubah menurut tingkat pendapatan per kapita. Yang kedua, yaitu disebabkan oleh proses akumulasi. Proses akumulasi merupakan proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita suatu negara. Variabel yang dapat merefleksikan akumulasi sumber daya yang meningkatkan kapasitas perekonomian adalah 1. Investasi sebagai akumulasi modal fisik. Ada 3 indikator. Yang pertama, tabungan domestik. 2. Investasi domestik. 3. Aliran modal masuk. Yang kedua, pendidikan sebagai akumulasi modal manusia. Indikator pendidikan ada 2, belanja pemerintah untuk pendidikan, dan yang kedua, school enrollment ratio dasar dan menengah. Dan yang terakhir, penerimaan pemerintah sebagai akumulasi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Ada 2 indikator, yang pertama total penerimaan pemerintah, dan yang kedua penerimaan pajak pemerintah. Pola penerimaan pemerintah dan penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Yang ketiga, disebabkan oleh adanya pergeseran kegiatan. Kegiatan perekonomian di Indonesia pada zaman dahulu mayoritas adalah petani, namun sekarang ini telah mengalami pergeseran. Di Indonesia, kegiatan perekonomiannya cenderung pada kegiatan manufaktur. Dapat dicontohkan seperti beras. Pada zaman dahulu, relatif banyak para petani menumbuk padinya dengan lesung. Namun saat ini, hampir seluruh petani menggilingkan padinya agar menjadi beras di pabrik penggilingan. Jika dilesung, maka nilai tambahnya masuk ke pertanian. Namun apabila digiling, maka nilai tambahnya masuk ke industri pengolahan. Inilah yang menyebabkan adanya transformasi industri manufaktur. Klasifikasi ISIC. Industri dapat digolongkan berdasarkan beberapa kelompok komoditas. Dapat berdasarkan skala usaha maupun hubungan antar produknya. Penggolongan yang paling universal ialah berdasarkan ISIC, International Standard of Industrial Classification. Penggolongan menurut ini didasarkan atas pendekatan kelompok komoditas yang secara garis besar dibedakan kepada 9 golongan. ISIC 31 yang terdiri dari industri makanan, minuman, dan tembakau. ISIC 32 industri tekstil, pakaian, dan kulit. ISIC 33 industri kayu dan barang dari kayu termasuk perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. ISIC 34 industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan. ISIC 35 industri kimia dan barang dari kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik. ISIC 36
industri barang galian bukan logam seperti keramik, kecuali minyak bumi dan batu bara. ISIC 37, industri logam dasar seperti nikel dan timah. ISIC 38, industri barang dari logam, mesin, dan peralatannya. ISIC 39, industri pengolahan lainnya. Selanjutnya Unindo yang membagi industri pengolahan menjadi dua kelompok. Di antaranya yaitu industri ringan yang terdiri dari ISIC 31 meliputi makanan, minuman, dan tembakau, 32 terdiri dari tekstil dan kulit, 33 terdiri dari industri kayu dan mebel, 342 percetakan dan penerbitan, 355 barang dari karet, 356 barang dari plastik, dan 39 tidak dikelompokkan di mana-mana. Yang kedua yaitu industri berat yang terdiri dari ISIC 341 meliputi kertas dan barang dari kertas, 351 terdiri dari industri kimia, 353, 354 meliputi penghilangan minyak bumi dan batu bara, dan 36 keramik, kaca dan bukan dari logam dan migas, 37 logam dasar besi baja dan bukan besi, dan 38 terdiri dari mesin, alat pengangkutan, dan optik. Di sini terdapat dua aliran pada industri berat, yaitu industri hulu dan industri hilir. Industri hulu terdiri dari industri kimia dasar dan industri logam dasar, sedangkan industri hilir terdiri dari industri mesin. Kemudian pada subbab yang ketiga yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan ini bukan hanya melibatkan antar negara saja, pihak individu maupun perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain juga disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi atas dasar kebutuhan, jadi tidak sembarang perdagangan bisa terjadi. Kedua belah pihak yang melakukan perdagangan akan sama-sama mendapatkan untung, di mana negara yang menjadi penyedia barang akan mendapatkan untung dan negara yang membeli akan terpenuhi kebutuhannya. Terdapat 5 jenis perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor dan impor. Ekspor dan impor merupakan bentuk perdagangan internasional yang sering dilakukan. Ada dua cara untuk melakukan ekspor, yaitu ekspor reguler dan ekspor non-reguler. Yang kedua, barter, atau pertukaran barang dengan barang-barang lain yang masih umum dalam perdagangan internasional. Jenis barter meliputi barter dan switch barter. Yang ketiga, konsinyasi, yaitu barang yang dijual melalui jalur konsinyasi di pasar internasional, harus terlebih dahulu menunggu adanya pembeli. Biasanya penjualan melalui perdagangan di pasar terbuka atau pertukaran melalui lelang. Yang keempat, package deal atau bagian paket yang ditawarkan adalah jenis-jenis yang dilakukan melalui perjanjian perdagangan atau trade agreement dengan negara-negara lain. Yang kelima, lintas perbatasan. Perdagangan dari kedua negara dekat dengan satu sama lain untuk memfasilitasi penduduk setiap transaksi. Misalnya, perdagangan antara Indonesia dan Malaysia atau Indonesia kerjasama dengan Australia. Perdagangan internasional di Indonesia. Di sini sudah dijelaskan bahwa Indonesia sudah mulai terlibat dalam WTO sejak tahun 1994. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November tahun 1994 tentang pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan Indonesia resmi menjadi anggota WTO. SITC merupakan singkatan dari Standard International Trade Classification yang disusun oleh PBB sejak tahun 1962 sebagai sistem penggolongan produk perdagangan. SITC ini disusun dalam bentuk kode yang berupa satu digit angka. SITC kode bertujuan untuk memfasilitasi analisis ekonomi. Dasar penyusunan SITC kode ini bukan hanya dari sifat material dan fisik produk saja, namun juga dari tahap pengelolaan dan juga fungsi ekonomi dari produk tersebut.
Berikut adalah 10 kategori barang berdasarkan SITC kode. Jadi SITC kode ini menggolongkan barang hanya ke dalam 10 golongan. HS atau Harmony System merupakan sistem klasifikasi barang perdagangan dunia agar dapat mempermudah penetapan tarif, pencatatan taksasi perdagangan, kontrol transportasi, dan juga untuk melaporkan data statistik dari perdagangan. Nah, saat ini Harmony System ini berupa kode yang dijabarkan melalui angka. Nah, HS code ini menjadi dasar pengklasifikasian produk ekspor impor di Indonesia yang kemudian diterjemahkan ke dalam buku tarif bea masuk Indonesia yang lebih merincikan penjelasan dari HS code ini per produknya. Nah, di Indonesia sendiri, sistem penggolongan barang perdagangan pernah menggunakan sistem 10 digit yang dicantumkan pada buku tarif bea masuk Indonesia. Kemudian pada 1 Maret 2017, HS code di Indonesia sudah mengikuti AHTN dari ASEAN yang menggunakan sistem 8 digit. Berikut adalah penjabaran dari 8 digit HS code yang saat ini ada di Indonesia. Nah, untuk 2 digit pertama ini merupakan bab pengklasifikasian utama, lebih ke jenis produknya namun masih secara umum. Nah, untuk 4 digit pertama itu merupakan pos yang mengidentifikasi pengelompokan dalam suatu bab. Di sini misalnya kopi yang dihilangkan di gongseng atau dihilangkan KFVI-nya maupun tidak. Jadi suatu bab yang dimaksud di sini adalah lebih ke cara pembuatannya di contoh ini. Nah, untuk yang 6 digit pertama itu merupakan subpos yang menjelaskan tentang spesifikasi tipe produk dalam suatu pos. Nah, kalau di sini misalnya tidak dihilangkan KVI-nya di bagian itu. Nah, jadi lebih ke apa yang terkandung di dalam produk tersebut begitu. Nah, untuk kode 8 digit pertama ini merupakan subpos yang berlaku pada ASEAN dan juga Indonesia. Beberapa dari teks ASEAN Harmonis Tarif Nomenklatur atau AHTN, pos tarif menunjukkan besarnya pembebanan BM, PPN, PPNBM atau cukai, serta ada tidaknya peraturan tata niaga. Nah, di sini ada contoh di bagian yang ke-8 digit itu merupakan jenis dari barang tersebut atau lebih rinci daripada 2 digit yang pertama tadi. Seperti itu. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.